Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu ilmiah, bisa dibuktikan sehingga bisa diamaliakan. Realitasnya dari dulu hingga sekarang itu Allah selalu menghampiri alamnya manusia ke dunia dengan memakai seorang rasul utusan. Jadi Allah saja selalu memakai seorang manusia di dunia ini sebagai seorang utusan yang akan membacakan ayat-ayat kodim yang turun daripada Allah Ta'ala. Ibarat matahari yang sampai ke dunia adalah sinarnya, bukan mataharinya. Jika mataharinya sampai di dunia, maka hancurlah dunia. Jarak antara matahari dan dunia adalah sepanjang sinarnya. Sinar matahari adalah filsifat dari sifat yang mewakili mataharinya. Contohnya jika sinarnya panas, apalagi sumber mataharinya, tentunya akan lebih panas. Jadi matahari yang sampai ke dunia adalah sinarnya. Jarak antara dunia dan matahari adalah sepanjang sinarnya. Sinar matahari filsifat atau sifat yang mewakili daripada mataharinya. Sinar matahari ini bisa kita ketahui melalui media rambat yang ada di dunia. Jadi kadang matahari itu ketika pagi berwarna merah, kemudian siang berwarna kuning sangat panas, kemudian kalau sore kembali kuning-kuningan tetapi sudah mulai adem. Walaupun pagi, siang, dan sore warnanya berbeda-beda, tetapi sinar matahari itu tidak akan berubah. Yang membuatnya berbeda adalah karena media rambatnya. Adanya suhu, tekanan udara, ataupun cuaca, itu yang membedakan kondisi sinar matahari yang dilihat dari dunia. Sinarnya tetap sama. Nah, begitu juga Allah Ta'ala yang sampai ke dunia adalah nurnya, bukan Allahnya. Karena Allah itu maha mutlak, maha rahasia, dan juga sangat maha tinggi.
Jadi Allah Ta'ala yang sampai ke dunia ini adalah nurnya, dan nur ini ada pada seorang manusia yang membawanya. Manusia inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk membawakan nurnya. Nurun ala nur yahdilahu linurihi mayasa. Nur ilahiyah berhampir ke dunia melalui nurnya, dan nur ini menempati seorang manusia yang dikehendakinya sebagai tajalinya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Ibarat air jika dituangkan ke dalam botol, maka wujud air menyerupai botolnya. Tapi botol dan air adalah dua unsur yang berbeda, maka disebutlah dengan sebotol air. Begitu juga nur yang menempati manusia Nabi Muhammad disebut juga Nur Muhammad karena menempati manusia yang bernama Nur Muhammad bin Abdullah. Nah, air yang ditempatkan di botol dipindahkan ke gelas menjadi segelas air, kemudian dipindah lagi ke mangkok menjadi semangkok air, dan terus sebagainya. Tetapi isi tetap sama. Antara isi dan wadahnya ada dua unsur yang berbeda. Antara nur yang turun dari Allah Ta'ala dengan manusia yang ditempatinya Muhammad bin Abdullah itu adalah dua unsur yang berbeda. Nabi Muhammad bin Abdullah itu baharu, sedangkan nur yang turun dari Allah Ta'ala atau yang disebut utusan Allah Ta'ala, atau kalau bahasa Arabnya Rasulullah, itu bukan manusia. Jadi Rasulullah itu bukan manusia, itu adalah nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Yang manusia adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, begitu juga ketika nur ini menempati Nabi Muhammad bin Abdullah, maka wujudnya nur adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Tapi Nabi Muhammad bukanlah nur, bukan pula Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Ini dua unsur yang berbeda. Tapi untuk sampai kepada Allah Ta'ala mesti melalui nurnya, dan untuk mendapatkan nurnya mesti bertemu dengan sang pembawa nurnya, yang itu tidak pernah berubah. Dulu ada di baliknya seorang manusia rasul-rasul Allah Ta'ala, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Di zaman ini ada seorang manusia yang telah mewarisi estafet nurnya yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi isi daripada kerasulan sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Dengan begitu, untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala yang di ujung akhir tertinggi, yang dia maha rahasia, maha tinggi, dan juga laisa kamitslihi syai'un, mesti wajib menemukan al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu dari dulu hingga sekarang itu tetap sama. Sedangkan arah kiblatnya ternyata dari dulu hingga sekarang, kiblat rohani semua umat manusia adalah
ke Rasulullah. Karena Rasulullah itu ada di baliknya manusia pembawanya, yang dia bisa menghubungkan kehadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata arah kiblat dalam beribadah semua umat manusia itu adalah kepada Rasulnya masing-masing. Yang Rasulullah itu dulu dibawa oleh Nabi Nuh, maka syariatnya dalam beribadah sesuai dengan existing zaman Nabi Nuh. Arah kiblat jasmaninya pun ada di dunia ini. Demikian juga ketika sudah sampai di Nabi Isa, arah kiblat menuju Allah Ta'ala yang disebut dengan Tuhan Bapa itu mesti wajib melalui Rasulullah atau Roh Kudus di zaman Nabi Isa, yang ada di baliknya Nabi Isa. Nah, dengan syariatnya pun berbeda lagi, menyembah salib atau yang di baliknya salib. Nah, ini ada perbedaan antara kiblat jasmani dan kiblat rohani. Begitu juga di dalam agama Islam, kiblat jasmani adalah menyembah menghadap ke Ka'bah. Nah, sedangkan kiblat rohaninya adalah menghadap ke Rasulullah. Jadi ada kiblat jasmani dan ada kiblat rohani. Kiblat jasmani adalah sebagai simbol yang itu bisa berupa dengan punden, salib, Ka'bah, ataupun benda-benda yang lainnya yang itu dipengaruhi oleh existing zamannya Rasul masing-masing. Tetapi kiblat secara rohani dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah, yaitu menghadap kepada Rasulullah atau utusannya Allah di dunia ini yang sezaman dengan kita masing-masing. Dengan demikian, carilah al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, seorang manusia pemimpin yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala, yang akan menunjukkan jalan, caranya, adaptasinya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, mengenal akan Allah Ta'ala. Jika tidak menemukan al-ulama warasatul anbiya di zamanmu atau Rasulullah min anfusikum di zamanmu, maka arah kiblat ibadahmu tidak akan sampai. Ibarat kita menelepon seseorang yang jauhnya di sana, kita mesti mempunyai nomor yang dimiliki orang tersebut. Jika kita angkat tekan nomornya dengan telepon yang sudah komponennya lengkap, maka detik itu juga akan tersambung dengan orang yang jauh di sana. Begitu juga jika kita menemukan dengan Rasulullah min anfusikum di zaman ini atau al-ulama warasatul anbiya di zaman ini, karena di baliknya dia ada frekuensi dan gelombang yang sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Ini wajhatu wajhiyya lillati fatrus samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku dengan wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ternyata Allah ada wajah di dunia ini, yaitu wajah kekasihnya, yang di baliknya ada nur yang tersambung ujungnya pada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, carilah sang pembawa wasilah,
Dia yang akan menyambungkan ruh manusia dengan Allahu yang Maha Ruh, dan dia merupakan koordinat channel yang akan kita pakai dalam berhubungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi walituka matlubi. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam taklim marifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.